Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan Tanya Jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Salawatnya Pak. Ayah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari Bapak siapa, dari mana? Dari hamba Allah dari Pleret. Baik Pak, bisa langsung bertanya kepada Buya. Boleh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Buya, ini mau nanya tentang tentang keluarga. Apabila di salah satu keluarga kita itu tidak ada keterbukaan atau kayak gimana, itu menyikapinya seperti apa, tapi satu sama lain tetap ingin terbuka gitu Buya. Terus ada satu lagi, ada kurang kecocokan antara menantu dan mertua gitu Buya, menyikapinya harus seperti apa gitu loh Buya, dari pihak perempuan dan pihak laki-laki gitu loh Buya. Baik. Itu mungkin gitu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam ilmu orang kuno, ilmu dulu itu, orang itu kalau digdaya itu enak, nggak tembus senjata. Otot kawat balung besi. Maksudnya apa? Kebal dia itu. Digdaya itu kebal. Kebal itu istimewa. Jadi nggak pernah peduli dengan apakah yang ditusukkan adalah pisau atau pedang atau keris. Itu kita buat contoh. Maka marilah kita menjadi orang yang kebal begitu. Jadi kita sendiri yang punya ketabahan di dalam hati itu, sehingga menyikapi apapun siapapun ya nyantai. Sehingga kita mudah memberikan maklum. Memang ada sebagian orang yang dia mudah terbuka kepada kita. Ada orang yang susah berbicara dengan kita. Kita nggak usah pusing, memang modelnya begitu. Kenapa harus pusing? Jadi kita sendiri. Jadi kalau ada orang tidak nyaman dengan kita, ya jangan kita bikin tidak nyaman dengan mereka. Kita yang punya hati diri kita yang atur. Jadi dengan siapapun kita jadi nyaman. Ini loh kaidah ini. Itu yang diajarkan Nabi tadi yang kita bahas saya kemarin. Ini salamatus sudur. Orang mau apa? Ini terserah hatiku sudah beres, aman. Tapi ada sebagian orang yang memang sensitif, prasangka buruk semua. Sehingga perilaku orang lain dianggap salah semuanya. Macam-macam. Sesaat bilang, wah dia adalah suka ngomongin saya, dia tidak terbuka, dia menyembunyikan ini. Dia kalau datang, kalau punya masalah aja datang, suudan terus. Kita tersiksa. Kita nggak perlu semacam itu. Dan semoga Anda bukan termasuk golongan orang yang prasangka buruk, akan tapi Anda ingin berikan solusi. Tapi kalau Anda tidak waspada, bisa saja itu prasangka buruk. Karena apa? Sebetulnya bagi mereka biasa-biasa saja. Cuman mungkin karena Anda biasa bergaul dengan orang yang sangat mudah terbuka, berkomunikasi yang baik, sehingga Anda menganggap mereka adalah orang yang tertutup. Padahal bagi mereka bukan tertutup. Biasa-biasa saja. Jadi kita kembalikan kepada diri Anda. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Saya tidak mengatakan kepada Anda. Jadi Anda itu dalam menyikapi lingkungan itu usahakan bahwasanya saya itu bisa bertahan dan bisa menyesuaikan lingkungan. Jangan memaksa lingkungan menyesuaikan dengan saya dulu. Itu kerjaan berat itu. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang hati tabah, ya nyantai dia. Enak itu yang ya seperti itu, kita dulu yang kita tata. Sehingga ada mertua ngomong begitu, maklum, mungkin memang kebiasaannya begitu. Mertuanya jarang ajak ngomong, mungkin memang dia tidak. Dan memang kita menemukan ada orang itu diam dok. Suami istri, ya, kita naik mobil juga, suami istri di bis atau di mana itu, suami istri nggak pernah ngomong. Perjalanan 8 jam nggak ada ngomong, diam dok, kok kuat ya. Di belakangnya cerewet, nggak berhenti. Itu beda-beda orangnya. Tapi semuanya nyaman saja, nggak ada masalah. Kebiasaan itu. Jadi jangan dijadikan orang itu sama seperti Anda. Itulah yang repot. Kalau Anda menginginkan orang sama seperti Anda, nggak bisa beres. Justru itu warna-warni itu menjadikan Anda bisa belajar dari mereka, sehingga nanti Anda kalau ketemu manusia yang bermodel-model, Anda pun jadi nyantai. Karena Anda sudah tahu selahnya itu gimana sih. Itu.
Cara melayani bagaimana itu. Kemudian yang kedua adalah terbuka itu ada batasnya, nggak ada oleh orang terbuka kaya nggak ada batasnya. Semua orang punya rahasia. Anda punya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh istri Anda. Mungkin urusan Anda dengan ibunda Anda dengan saudara Anda dengan adik Anda mungkin. Apalagi urusan Anda dengan Allah, orang lain tidak boleh tahu. Nggak ada terbuka. Terbuka itu ada batasnya. Mungkin yang dimaksud adalah inilah. Bagaimana kita biasakan komunikasi yang baik. Kalau masalah keterbukaan ini kalau tidak ada rambu-rambunya rancu. Bahkan ada misalnya dosa yang harus sembunyikan, ada mungkin rahasia saudara nggak boleh disampaikan kepada suami, ada rahasia suami nggak boleh disampaikan istri, ada itu semuanya. Jadi makna terbuka ini harus ada rambu-rambunya, ada batasnya. Nggak ada dalam hidup tuh nggak ada batas, nggak ada siapapun dari kita yang nggak punya rahasia tuh nggak ada. Semua punya rahasia kita itu, nggak ada yang nggak punya rahasia. Yang nggak punya rahasia itu orang gila, semua yang diomongkan. Yang nggak boleh diomongkan, sudah gila dia. Makanya kalau ada orang gampang curhat, itu juga gila dia sebetulnya. Semuanya diceritakan. Pagi-pagi itu sudah langsung di status. Mukanya cemberut, maksudnya dia lagi ribut sama suaminya. Ada aja hari ini orang-orang gila tuh. Tapi orang hebat tidak. Al-mu'minu bisyratuhu fil wajhi wa husnuhu fil qalb. Orang beriman itu yang tampak di wajahnya adalah ceria. Bukan duka yang ditampakkan kepada manusia, bukan kegelisahan, bukan. Nah itulah cara menyikapi, itulah orang yang punya hati cerdas. Jadi seperti itu. Yang bertanya, insya Allah orang yang husnudon, beliau memang betul ingin menyelesaikan di dalam rumahnya dan keluarganya, insya Allah. Jadi seperti itu. Kalau semuanya punya ilmu kebal, husnudon, tabah. Kemudian setelah itu, jangan mengerti batasan-batasan seseorang. Tidak semuanya harus ceritakan kepada Anda. Kalau sudah begitu Anda aman. Ada orang berkata, bahkan kita pun kalau perlu menghentikan seseorang yang di saat ingin terbuka kepada kita. Seperti dalam pertanyaan, Buya, saya punya masalah dengan suami saya. Suatu ketika, stop. Emang ngomong apa inti? Jangan sampai buka app lo ya. Kita sebenarnya nyetop begitu. Padahal dia mau terbuka dengan kita, tapi saya tidak mau. Kan gitu. Inilah seharusnya kita tuh cerdas dalam menyikapi itu semuanya. Baik, insya Allah seperti itu. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah komunikasi yang baik dengan mereka. Tapi sebelum Anda menjalin komunikasi, yang harus Anda tata adalah hati Anda yang kuat. Sehingga jika pada saat Anda berkomunikasi dengan siapapun, jika ternyata tidak sesuai dengan Anda inginkan, Anda sudah punya ilmu kebal, tidak ada masalah. Itu loh, baru ente hebat, kita hebat, Anda hebat. Maka yang ada pada Anda adalah riang, gembira, tenang. Tidak pernah merasa tersinggung, aku tidak dianggap, aku tidak diajak bicara, aku tidak dipercaya. Aku tuh, ini menjadi terpuruk kita punya hati. Karena kita menganggap orang jelek, punya prasangka buruk kepada siapapun. Padahal orang niat baik jadi niat jelek. Dan itu sejelek-jelek hati. Tapi kami berprasangka baik, bahasanya Anda yang bertanya adalah orang baik yang ingin membuat kebaikan, ingin rumah keluarga itu adalah terjalin sebuah komunikasi yang baik, yang indah, mesra. Mungkin Anda pernah sebuah keluarga melihat dia penuh dengan riang, canda, ria, dan seterusnya. Anda pun ingin membuat keluarga Anda seperti itu, dan itu adalah yang sah. Akan tapi semua ada aturan dan rambu-rambunya, seperti yang kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab.